Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winky Trisya Fitri dengan NPM 1934035160024. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Vita Malasari dengan NPM 19340516051. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iza Marwazia, NPM 193403516057. Halo, Assalamualaikum. Aku Silvi Dayanti dengan NPM 193403516068. Bisnis model kanvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proporsi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Nah, yang selanjutnya kita bahas adalah tentang gambaran produk. Usaha yang didirikan ini bernama Fitchen. Alasan memilih nama tersebut karena Fitchen itu singkatan dari Fitri Fashion. Fitri adalah nama belakang saya, dan hijab ini merupakan bagian dari fashion, maka dari itu saya namai Fitri Fashion atau Fitchen. Selain itu, apabila telah disediakan produk jilbab dengan beraneka motif dan warna yang dilengkapi oleh model maupun cara pakainya, pasti akan lebih menarik perhatian para wanita, sehingga dapat meningkatkan percaya diri bagi kaum wanita muslim dan membantu wanita muslim untuk senantiasa menutup aurat sesuai dengan yang telah diwajibkan oleh agama. Di Fitchen ini berjual berbagai macam hijab, ada pasmina dan ada segi empat. Pasmina itu sendiri ada beraneka ragam, yaitu ada pasmina ceruti, crinkle, pasmina diamond. Sedangkan untuk segi empat, itu ada segi empat Paris, segi empat Bella Square, dan segi empat voile motif. Dalam membuat bisnis model kanvas ini, terdapat 9 elemen yang harus diperhatikan. Pertama, customer segment. 2, value proposition. 3, channel. 4, customer relationship. 5, revenue stream. 6, key research. 7, key activities. 8, key partner. Dan 9, cost structure. Ini adalah gambar BMC dari hijab Fit Fashion. Berikut penjelasan mengenai BMC-nya. 1. Customer segment. Pada hijab Fit Fashion, mereka menawarkan produk kepada pelanggan wanita yang berusia 15-40 tahun dan aktif menggunakan media sosial. Selanjutnya ada value proposition. Value proposition adalah keunggulan produk yang ditawarkan. Yang pertama ada fashionable. Fashion hijab yang digemari oleh kaum wanita, baik remaja maupun ibu-ibu, terutama yang umat muslim, akan memberikan kesan yang fashionable. Kedua, motif dengan corak kekinian yang tidak berlebihan. Jadi, hijab yang digunakan bisa dipakai untuk sehari-hari, kondangan, dan hangout. Yang ketiga, harga terjangkau. Pelanggan dapat memilih berbagai jenis hijab dengan harga terjangkau. Channels. Perusahaan menggunakan media untuk menyampaikan apa saja solusi dan inovasi yang perusahaan tawarkan untuk sampai ke pelanggan dengan cara yang pertama, mempromosikan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook, atau melalui perusahaan mitra seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Yang kedua, penjualan offline kepada pelanggan dilakukan di lokasi yang membuka acara event bazar. Yang ketiga, mengirim barang melalui kurir jasa pengiriman barang seperti JNE, JNT, dan Wahana. Yang keempat, penjualan offline kepada pelanggan dilakukan di kios hijab dengan diberlakukannya diskon pembelian apabila membeli lebih dari 100 piece.
Yang keempat, ada customer relationship. Agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain, maka sangat penting nih untuk menjalin hubungan yang baik. Selain itu, diperlukan juga pengawasan yang ketat dan intensif. Jadi, produsen menjalin hubungan baik dengan pelanggan secara langsung melalui pendekatan di media sosial dan perusahaan mitra dengan cara memberikan harga khusus untuk pelanggan yang membeli hijab dalam jumlah yang banyak, serta melakukan diskon, giveaway atau OOTD challenge, dan promo-promo yang melalui media sosial atau di acara bazar. 5. Revenue stream. Revenue stream adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan hijab fit fashion. Pendapatan ini biasanya berasal dari penjualan online shop dan media sosial, pembelian produk jika membeli lebih dari 110 piece, dan juga dari cash on delivery atau pada event bazar fashion. Selanjutnya ada key resources. Key resources ini mengarah kepada banyaknya sumber daya yang diperlukan untuk bisa menjalankan bisnis. Yang pertama, modal usaha, yaitu modal untuk menjalankan usaha hijab, dan produk hijab ini menggunakan modal sendiri untuk memulai usahanya. Yang kedua, distributor bahan. Yang ketiga, alat transportasi. Yang keempat, pengelolaan iklan atau konten seperti fotografer dan videografer untuk membuat visualisasi dari produk ini kepada konsumen. Dan juga influencer sosial media untuk memasarkan produk. Yang kelima, karyawan penjahit menjahit bahan tepi neci, yaitu guna memproduksi hijab yang berkualitas. Key activities. Pertama, aktivitas pembelian bahan baku untuk proses produksi dan juga pemilihan warna dan motif yang simpel. Kedua, pencarian konveksi untuk proses pembuatan fashion yang sangat berkualitas dan terpercaya. Ketiga, aktivitas photoshoot untuk memberikan detail hijab kepada konsumen. Keempat, mengupload hasil photoshoot ke media sosial untuk memasarkan melalui online. Media online-nya yaitu media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp, dan e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia, dan melakukan endorsement kepada public figure yang memiliki pengaruh besar sesuai dengan bidang ini. Mengirim produk kepada konsumen melalui jasa pengiriman barang seperti JNT, JNE, dan Wahana, maupun COD atau cash on delivery. Yang kedelapan, ada key partner. Key partnership pada produk ini adalah konveksi yang memproduksi hijab, supplier bahan baku, influencer, fotografer atau videografer, penyelenggara acara atau bazar, admin online shop, kemitraan agen atau reseller, dan juga jasa pengiriman barang seperti JNE, JNT, dan Wahana. Sembilan, cost structure. Cost struktur pada hijab fit fashion ini yaitu biaya bahan-bahan untuk membuat hijab, biaya karyawan, biaya transportasi, biaya fotografi, biaya promosi, biaya pengadaan event bazar, biaya kemasan atau packaging, dan biaya labeling atau pemberian nama fit fashion. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!